Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So today, we will discuss this topic. Why should we meditate? Ya, hari ini kita akan membahas topik kenapa kita harus bermeditasi. So meditation is famous or popular in the world now, no? But we must know why should we meditate? No? Karena meditasi ini topik yang lagi populer di dunia, ya. Tapi kita mesti tahu kenapa kita mesti bermeditasi. Okay. For example, have you ever reflected on question like why should we eat every day or why should we take medicine sometime? Pernah nggak Anda berpikiran, ya, merenungkan gitu ya, kenapa kita mesti makan atau kenapa kita mesti minum obat ya, kadang-kadang. And also from the birth until the death, we do perform millions of actions, but hardly we reflect ourselves upon them and ask, why should we do it? Kemudian dari sejak lahir sampai mati, ya, kita banyak melakukan berbagai macam aktivitas. Tapi pernah nggak kita renungkan ya, kenapa kita mesti lakukan itu? Have you ever thought of the reason why should you do these things? Have you ever asked yourself, why should I do this? Why should I sleep? Why should I eat? Why should I study? Why should I earn money? Kayak pernah nggak sih kepikiran apa alasannya kita mesti melakukan hal-hal ini? Mengapa saya perlu melakukan hal-hal ini, gitu ya? Kenapa saya perlu tidur, perlu makan, perlu belajar, perlu cari uang, gitu? Apa alasannya? And also, why should I marry with my girlfriend? Terus berpikiran nggak, kenapa saya mesti menikahi pacar saya gitu? With a married with a girlfriend, all this better, right? Tanpa tanpa nikah sama pacar, eh, ditahbis itu lebih bagus kan ya? Yeah, after married, many people have remorse. Oh, we are late. Even though before we were not married. Iya. Karena banyak orang itu yang setelah menikah dia baru sadar gitu ya. Aduh, saya udah terlanjur gitu ya. Nah, tadi kalau nggak nikah itu lebih bagus. Right? Or married people have asked, you are not remorse, right? Saya udah lagi bertanya ya kepada orang-orang yang sudah menikah ya. Anda menyesal nggak? But most of new generation they don't accept. Oh, they are already married. But therefore they say like that. Therefore, new generation they want to marry again. They want to marry. They want to marry. Iya. Hmm. Hmm. Jadi kadang generasi yang muda bilang, ah mereka bisa bisa bilang gitu kan karena mereka udah ngalamin nikah gitu kan. Kita kan belum, ya kita mau coba menikah gitu. Hmm. Many people are married because they think they will be happy the whole life like that. Hmm. Karena sebenarnya banyak orang yang berpikiran untuk menikah ya. Karena apa? Mereka mengira setelah menikah itu bakal bahagia. Hmm. Okay, now. Why should I marry or even why should I ordain as a monk? Okay, sometimes I will ask myself, why should I ordain as monk? Ya. Kenapa saya mesti menikah? Atau bahkan ya, kadang saya udah nanya ya, kenapa saya mesti ditabis sebagai bikhu? Okay, I think most of us just doing things as habits. We all have our daily routines, right?
We mostly just follow them without understanding the logical reason or the benefit of doing those things. Nah, saya berpikir ya, kebanyakan dari kita melakukan sesuatu itu karena kebiasaan saja. Ya, kita semua punya kebiasaan harian kan? Makanya kita hanya mengikuti tanpa memahami alasan logis dan manfaat-manfaat dari melakukannya. So Mary also their habits maybe habits. They are traditional action maybe. No? But as a man, we reflect ourselves on the reason and the benefit before we doing things. How we reflect? For because every morning we reflect, no? Parisankaya so etc. No? Ya, karena em, salah satunya menikah itu juga menjadi salah satu uh, kebiasaan masyarakat gitu ya. Jadinya seperti turun-temurun tradisi seperti itu. Ya, tapi sebagai uh, orang yang sudah ditabis gitu ya, mereka selalu melatih gitu untuk merenungkan 4 kebutuhan pokok di kehidupan mereka setiap hari, seperti merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan jubah dan sebagainya. We use those four liquids, we always used to reflect the purpose or reason and benefit of the using those liquids. We call it picture vakana. For example, before we eat, we know why should we eat. No? Ya, jadi sebelum menggunakan 4 kebutuhan tersebut, kita selalu merenungkan alasan, tujuan, dan manfaat dari menggunakan kebutuhan itu. Kita menyebutnya sebagai perenungan, ya. Seperti misalkan sebelum makan, kita mesti tahu kenapa kita harus makan. Parisinkayo niso beda padam parisewami. Dewa dawaya namadaya namadanaya navibusanaya. Yawa dewa imasa kaya satitiya. Yavanaya viyesu bharatiya brahmacariya nugaya. Iti purananja vedana parihankami. Nawenja vedana na upadesami. Yadraja me voisati anavijata cha bhasuviharoja. No? Reflecting wisely, I use food not for play, not for pride, not for duty, not for fattening, but merely for the sustenance and continuance of this body, to seek discomfort and to be able to practice the holy life. Thus, thinking thus, I will destroy old feeling of hunger and not create new feeling from overeating. I will maintain myself, be blameless, and live in comfort. So this every morning we reflect like that, huh? For the food. Jadi setiap pagi itu kita merenungkan ya. Merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan makanan derma bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk memabukkan, bukan untuk mempercantik diri, bukan untuk menggemukkan badan, tetapi hanya untuk keberlangsungan dan ketahanan tubuh, untuk meringankan ketidaknyamanan, untuk mendukung kehidupan suci. Dengan demikian, saya dapat menyingkirkan perasaan yang lama dan tidak menimbulkan perasaan yang baru. Saya akan saya akan menjaga diri saya agar tidak tercela dan tinggal dengan nyaman ya. Seperti itu, setiap pagi direnungkan sebelum makan. So also we reflect upon the reason or the purpose of using rose, dwelling place, and medicine too. Hmm. Jadi seperti itulah juga merenungkan alasan dan manfaat dari menggunakan jubah, tempat tinggal, dan juga obat-obatan. If you also just reflect yourself on the purpose of doing things by questioning yourself, why should I do this? Then you should understand that you do things just to get some benefits. Ya, jadi jika Anda juga merenungkan kepada diri Anda dalam uh, tujuan dari melakukan sesuatu dengan bertanya pada diri sendiri, kenapa saya mesti melakukan ini? Nah, dengan demikian Anda akan mengerti ya
bahwa Anda melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan manfaat, manfaat-manfaat. If you really analyze this, you may find that the benefit also could be divided into the three groups. No, this three group is number one to get rid of some undesirable, unpleasant things. Number one, for example, you may take food to get rid of hunger. You may sleep to get rid of tiredness and to get rid of sleepiness. You may take medicine to get rid of the disease. Number one is that to get rid of some unpleasant things. Number one. No? Nah, jadi kalau Anda merenungkan alasan-alasan Anda melakukan sesuatu gitu kan, maka umumnya adalah untuk mendapatkan salah satu dari tiga manfaat ini gitu ya. Jadi manfaat yang pertama adalah untuk menghilangkan Yeah. sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang tidak diinginkan ya. Jadi misalkan Anda makan itu supaya menghilangkan rasa lapar. Anda tidur supaya menghilangkan rasa letih untuk menghilangkan ke kengantukan gitu ya. Dan juga Anda menggunakan obat untuk melenyapkan perasaan sakit ya, penyakit. I take the everyday medicine to get rid of my high blood pressure, high blood pressure disease, and cholesterol. Every day have to take because doctor recommended. Doctor gini. Seperti Sedo juga setiap hari minum obat itu untuk menghilangkan apa penyakit eh, darah tinggi dan juga kolesterol ya katanya karena disarankan sama dokter. Have to follow, right? Doctor advice, right? Important. Jadi kalau nasihat dari dokter itu mesti diikutin kan? Yeah, I want to be stay long life. Therefore, I have to take medicine. Karena untuk bisa hidup umur panjang gitu ya, makanya mesti minum obat. Do you want to become long life or not? Anda mau panjang umur gak? Yeah, sometimes have to take medicine, no? Hmm. Kadang mesti ambil obat. Okay, number two, to get something, to get some desirable, pleasant things, no? To gain. Number two is to gain, no? For example, you may watch movie or listen to music to have some entertainment. You may do some yoga exercise to keep the body healthy. You may acquire properties like house, motor vehicle, motor car, etc., modern electronics devices, etc., handphone, iPad, laptop, no, to make your life more comfortable, no, and to study. No? Ya, yang kedua adalah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang menyenangkan. Seperti contohnya, Anda mungkin menonton film atau mendengarkan lagu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ah, hiburan ya, hiburan. Yang kedua, Anda mungkin melakukan latihan yoga untuk menjaga tubuh tetap sehat. Atau Anda mendapatkan barang-barang seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, dan sebagainya ya untuk membuat hidup lebih nyaman. Okay, number one is to get rid of. Number two is to gain some desirable things. Number three is to achieve a goal. For example, you may study hard and pass exam to get a good job as your final goal. No? You may keep the training yourself on the sports activity with the goal of achieving on Olympics record, etc. like that. No? Yang ketiga adalah untuk mencapai sesuatu. Ya, Anda mungkin mungkin belajar keras ya kan dan eh, dan lulus ujian untuk mendapatkan kerja sebagai tujuan akhir Anda. Atau Anda mungkin melatih diri Anda eh, dalam aktivitas olahraga ya dengan tujuan untuk memperoleh pencapaian secara olimpik. Okay, today why you come to here? Today, why you come to Nauyana?
Iya. Nah, saya udah tanya ya, hari ini kenapa Anda datang ke Nauyana? Nah, okay, this later they will answer. No? So the conclusion is we do things to get benefits. So you all also can do Nauyana to get the benefits surely, right? Jadi jadi nanti kita akan bahas ya alasan kenapa Anda datang. Jadi secara kesimpulannya adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan manfaat-manfaat. So in the same way, my today Dhamma talk, why shall we meditate? During the Dhamma talk, you will understand that the reason behind meditation also related to the benefits. Jadi Dhamma Talk hari ini tentang kenapa kita mesti bermeditasi. Selama Dhamma Talk, Anda akan mulai mengerti eh, alasan kenapa, alasan bahwa, sorry, alasan-alasan meditasi selalu berhu, alasan-alasan meditasi juga berhubungan dengan manfaat-manfaat. Here in meditation also we will find some kind of grouping on benefits. Number one, to get it off. To say like that. Number one is that to get it off. No? Number two is that to gain. Number three is that to achieve the goal. To say like that. No? So number one to get it off what? No. Jadi bahwa di dalam meditasi kita juga akan menemukan semacam pengelompokan dari manfaat-manfaat tadi, yaitu yang pertama untuk menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan seperti apa gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau yang menyenangkan. Yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama untuk menghilangkan yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan. Nah, apa yang perlu dihilangkan? What do we want to get rid of? Everybody get rid of, for example, bad emotion like anger, hatred, jealousy. uh, to get rid of stress and feeling like worry, grief, and drowsiness. uh, to get rid of bad thought like the revenge, right? We want to get rid, right? Bad things. Ya, jadi untuk menghilangkan hal-hal buruk seperti uh, emosi yang buruk ya, misalkan kemarahan, ya kan kebencian, kecemburuan, ya. Kemudian untuk menghilangkan stres, ya perasaan-perasaan seperti cemas, penyesalan dan kemalasan, ngantuk gitu ya. Kemudian untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk seperti Yeah. balas dendam. So this year Christmas holiday, no, we go to Tauyana to get rid of our bad things like that. Hmm. Nah, jadi di masa ah, liburan ya, kita datang ke Nauyana untuk menghilangkan hal emosi yang buruk ya. Yeah. And also to get rid of our attachment to our girlfriend. Correct? No girlfriend. Ya, dan juga untuk menghilangkan kemelekatan terhadap pacar. Try to get rid attachment also. Ya, katanya coba juga ya untuk menghilangkan kemelekatan. Okay, number two, to gain something, to gain some desirable good things. For example, to have a peaceful mind and without stress. To sleep peacefully, be healthy and work mindfully. To develop good quality like loving kindness, generosity, dana, etc. No? For improving memory skills, learning ability, concentration, and abstract reasoning. The purpose of thinking about something in logically way in order to form conclusion or judgment. No? Now, for uplifting one's spiritual power and morals, sila like that. No? Yang kedua adalah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, diharapkan, atau yang menyenangkannya, seperti untuk memiliki pikiran yang damai, tanpa stres, ya, untuk tidur secara damai, menjadi sehat, dan juga bekerja secara penuh perhatian.
untuk mengembangkan kualitas-kualitas bagus seperti meta, kedermawanan dan sebagainya, untuk meningkatkan kemampuan mengingat gitu ya, kemampuan belajar, konsentrasi dan juga penalaran abstrak ya. Jadi suatu proses untuk memikirkan sesuatu secara logis ya dalam tujuan untuk membentuk suatu kesimpulan atau keputusan. Dan juga misalkan untuk meningkatkan semangat dan juga moralitas. Mm. The one who got concentration, the one who has a samadhi concentration easily can memorize any text, any chanting, no? And also easily digest, no? Their education their course also, no? Therefore, the meditation also support to the daily daily learning in the school. No? Seorang yang punya konsentrasi bagus, dia akan mudah untuk bisa menghafal, misalkan menghafal uh, parita-parita gitu ya. Juga dia bakal lebih gampang untuk menalar, menangkap, memahami pelajaran edukasi yang dia tempuh ya kan. Nah makanya kalau punya konsentrasi juga bermanfaat untuk kehidupan di sekolah. Mm. So this said, number two, no reason to gain some the desirable things. Hmm. Nah itu tadi ya. Jadi yang kedua manfaatnya dari meditasi adalah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. So number three is to say like to achieve the goal. No, for example, to reach the nirvana. No, nirvana is a full revelation. No, full revelation. Nirvana, the truth, the peacefulness. No. Mm. Nah yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan ya. Tujuan apa? Yaitu untuk mencapai nibbana, yaitu pembebasan penuh ya. Tujuan Mm. akhir. Yeah. Generally, we can say we can get the highest merits, kusala deeds, because the meditation. This kusala deed is become the parami, because we are accumulate parami to attain nibbana, right? So every day we are accumulate the cost to attain nibbana. This meaning. No? Jadi misalkan kita bermeditasi ya. Dari meditasi ini kita juga memperoleh berbagai jasa-jasa kebajikan. Nah, jasa-jasa kebajikan ini bertujuan untuk memenuhi, menyempurnakan parami-parami kita, dan parami-parami ini akan menjadi tujuan untuk kita bisa merealisasi nibbana. Jadi, apa yang kita lakukan ini adalah untuk menjadi sebab dari pencapaian nibbana. So to continue parami, no, the best lifestyle is stay in the monastery. No, this is the best lifestyle. No, or kapiya or siali or bhikkhu or samnera. No, any the status. No, like Jodi stay the Tamasari, Hmm. and we stay there Tamasari. But I am bhikkhu. Jodi is a kapiya. No, but we continually parami every day together. So can get a lot of parami every day like that. Huh? Mm. Ya, jadi untuk uh, parami ya gaya hidup yang paling sesuai itu adalah sebenarnya tinggal di monastery, tinggal di wihara gitu ya. Jadi tinggal di wihara itu sebagai bhikkhu, sebagai samanera, sebagai sayale, sebagai kapia, relawan gitu ya. Nah, jadi seperti Shadow tinggal di wihara sebagai bhikkhu gitu ya. Jordi tinggal di wihara sebagai kapia gitu kan. Nah, jadi dari tinggal di wihara setiap hari itu kita bisa banyak melakukan melakukan karma-karma baik gitu ya yang menjadi uh, alasan untuk mengumpulkan sorry yang menjadi pengumpulan parami juga gitu. So mostly in the Asian country, no, Southeast Asia country, so stay monastery is very easy, and also no need to worry for four requisites. Eating food, no need to worry. Every day coming. No, for accommodation, no, for the wearing the clothes, and also for the medicine. No, not so much problem, right?
So no need to worry for food requisites. No, because our Southeast Asian country they are a lot of the devoted country. Therefore, suitable to stay the monastery nowadays. Sebenarnya kalau di wilayah Asia Tenggara ini untuk tinggal di wihara itu sekarang gampang gitu ya, karena tinggal di wihara itu kita benar-benar nggak usah mikirin banyak hal ya. Eh, di wilayah Asia Tenggara untuk memperoleh makanan, tempat tinggal, memperoleh akomodasi gitu ya, pakaian gitu ya, dan juga obat-obatan itu semua kebutuhan-kebutuhan pokok itu gampang. Kenapa? Karena wilayah Asia Tenggara itu merupakan wilayah yang banyak orang yang em, istilahnya umat yang loyal gitu ya. Why? The Asian Southeast Asian people they already understand why should we do dana. So most people they understand. Therefore, they are very there eagerly want to do dana. No? Therefore, no need to worry for monastery in the Southeast Asia countries. Mm. Kenapa? Kenapa demikian? Karena di Asia Tenggara itu rata-rata orang-orang paham gitu ya. Kenapa kita mesti melakukan dana, kenapa kita mesti memberi seperti itu. Ya, maka dari itu sebenarnya banyak yang ingin untuk um, memberi, berdana gitu. Maka dari itu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok itu biasanya sudah terpenuhi. So Indonesia also Southeast country, Southeast Asia country, right? Therefore, no need to worry. Among the Indonesia, the Medan is not first. Medan people is the most devoted people in the Indonesia. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Jadi Hmm. Indonesia salah satu negara Asia Tenggara kan ya. Nah, di antara Asia-Asia Tenggara kata Sedo, di antara Hmm. Indonesia kata Sedo itu yang paling apa ya, yang paling bagus dalam ketulusannya itu adalah um, umat Medan. Gitu ya. Yeah. Sometimes I ask in Jakarta, some the donors and devotee, mostly they come from the Medan. They just moved to the made from Medan to Jakarta only. So they stay there doing their dana like that. So originally are they are Medan people. Most people. Ya kadang Sedo kan nanya-nanya umat-umatnya Sedo gitu, misalnya di Jakarta kan. Terus ditanya dari mana gitu. Ternyata umatnya juga ya dari Medan. Jadi orang-orang Medan yang kadang beberapa tinggal di Jakarta gitu kan. Sampai di Jakarta juga mereka masih bawa kebiasaan dari Medan gitu. Yaitu untuk berdana seperti itu. Yeah, in the Sudra Bhumi, Uttaranyana group, Kaudinya KSN group, now our Tamasari group, we most people are come from Medan. Correct, right? Mm. Ya kan grupnya Sundara Mm. Bumi ya Bante Utara ya. Grupnya KSN ya, Bante Kondanya gitu kan dan juga beberapa dari Taman Sari gitu kan ya rata-rata ditanya ya juga orang Medan juga sih. Yeah. So this Dada Susanto, Dada Mary, they also not only the Indonesia, they also offer to Sri Lanka and also our the Web and also many countries they offer, not only the Indonesia. Mhm. Ya. Mhm. Dan juga seperti Dr. Susanto dan Dr. Mary ya. Mereka bukan hanya berdana di Indonesia, melainkan juga berdana itu ke Sri Lanka gitu kan, dan ke wilayah Dawei gitu ya, dan juga ke berbagai negara lain. Tuh. Okay, why they do like that? They understand why we should do dana. They understand. Kenapa mereka mau melakukan hal demikian? Karena mereka paham kenapa kita mesti melakukan dana. Because doing the dana never reduce requisite, always increase day by day. No? So this is the benefit of dana. No? Today you do dana, maybe 1 million. Tomorrow
income, maybe another 2 million will come like that. Dana is like that. Ya. Hmm. Dan juga bahwa ketika kita berdana, sebenarnya kita tidak pernah mengurangi empat kebutuhan pokok kita sendiri gitu. Justru malah kadang meningkatkan kebutuhan-kebutuhan kita jadinya. Misalkan hari ini kita berdana 1 juta gitu kan. Nah, besoknya bisa-bisa yang datang 2 juta seperti itu. Okay, this meditation. To achieve the goal is the benefit of meditation, the reason of meditation. Hmm. The nibbana. Nah. Hmm. Nah, jadi ini ya tadi manfaat dari bermeditasi yaitu salah satunya mencapai tujuan. Tujuannya adalah mencapai nibbana. Okay, before we discuss in detail about the purpose, reason, and benefit of meditation, let's try to understand the meaning of the meditation first. Nah, what is the meditation? Kemudian sebelum kita membahas secara detail tentang eh, tujuan, alasan dan juga manfaat-manfaat dari meditasi, ya kita pertama mesti mengerti dulu apa yang dimaksud sebagai meditasi itu sendiri. What is the meditation? No, meditation very famous nowadays. No, in Pali this is called bhavana. 3 word. Bhavana. No, okay. Ya, kan banyak ya orang menyebutkan meditasi di mana-mana gitu kan. Tapi apa sih maksudnya meditasi gitu? Kalau dalam bahasa Pali, meditasi itu disebut sebagai bhawana. Ya, So definition is bhave titi bhavana. No, so because this bhavana come from the bhaveti. No, at that time how to classify this bhavana? This Pali word, right? Pali word has a root. Like Indonesia, Bahasa Indonesia. Pali also had a root. No? The root is a bu. No? So bu plus ne plus u plus r like that. Huh? This according to the grammatical no explanation. No? At that time, no, this bu became the no bhava. No, bhava plus u at that time became the bhavana. No, so bhavana is a noun. No, bhaviti is a definition of the bhavana. No, this bhaviti is a verb. No, meaning is a development. No, bhavana is what development. No, so bhaviti is a develop. No, this is a verb. No, bhavana is a development. No, which is translated into English at the time became the development became the meditation. No, meditation is a not the direct translation word. Indirect translation word meditation. No, direct translation is a development. No, bhavana. No. jadi dalam bahasa Pali ya bhawana itu dijelaskan sebagai bawe titik bhawana ya. Jadi uh, bhawana adalah mengembangkan seperti itu. Jadi dalam bahasa Pali kata Pali itu biasanya memiliki akar. Di sini akar dari kata bawana adalah bu ya. Nah, di sini pe, konstruksi katanya adalah akar bu ditambah ne ditambah yu ditambah a ya. Maka secara singkat dia berubah menjadi bawana ya. Jadi pengertian dari bawana itu sendiri adalah pengembangan. Jadi pengembangan itu kan kata benda. Baweti adalah kata kerja, yaitu mengembangkan. Seperti itu. Jadi kata meditasi itu sendiri bukan terjemahan langsung dari kata palinya, melainkan terjemahan secara tidak langsung. This develop is a no, and the common word. No, we always use a develop. Or this city is a develop. No, this place are very developed like that. This develop. No? Hmm. Nah, kadang kata um, berkembang itu kita juga banyak pakai untuk hal lain, misalkan, oh, kota ini sudah berkembang gitu kan, atau
ini negara yang sedang berkembang seperti itu. Yeah. The one who made the new housing area called developer, right? Terus orang yang sebagai pembangun ya, pembangun dari suatu rumah kita sebut sebagai pengembang. Yeah, housing the developer they made the new housing many houses. Hmm. In the same way, this development also come from like that. No, it made the increase their spiritual power. No, say spiritual power. No, development. Ya, jadi di sini makna dari pengembangan itu sendiri adalah Mm. mengembangkan kekuatan secara spiritual. Mm. Because the meditation, no, you check your mind. My spiritual power increase or not? Ya, jadi karena meditasi Anda coba ngecek gitu ya di batin Anda ya, apakah kekuatan spiritual saya sudah berkembang. Okay, practicing meditation is not limited to the follower of the Buddha. No? Even the century before the appearance of the Buddha, before Buddha, this meaning. No? The practice of meditation was well developed in India. We can find well-renowned teachers during the time of the Buddha who attained the highest exhaustion samadhi. No? This is not yet Buddha Sasana, before the Buddha. Before the Buddha Sasana also they had the samadhi training. No? Many people they can get jhana no? In the India. No? They call the ascetics, many ascetics. No? Mm. Nah, jadi eh, latihan meditasi itu tidak hanya terbatas pada para pengikut Buddha, bahkan abad-abad sebelum kemunculan dari Buddha, latihan meditasi sudah cukup berkembang di India. Kita bisa menemukan guru-guru terkenal di zamannya Buddha yang telah mencapai uh, pencerapan tertinggi yaitu samadhi kan. Bahkan di zaman sebelum Buddha menjadi seorang Buddha gitu ya. Jadi para guru-guru terkenal itu mereka secara umum dikenal sebagai para pertapa. I think you already have. No? Even our Bodhisattva practice under the two ascetic, Alara Kalama and Udaka Ramaputta. Right? Two ascetic. No? Ya, saya rasa Anda juga sudah pernah dengar kan pasti bahwa uh, bahkan bodhisatta kita yaitu Pangeran Siddhartha juga belajar dari dua guru pertapa yang terkenal ya, yaitu Alara Kalama dan Udakarama Putta. Very young baby time, Buddha already entered the Anapanajana already. Very, very young boy. No? But Buddha think, no? Maybe another meditation better like that. So he not use at the time Anapana. No? No, he already possessed Anapanajana at a very young time. No? You already know, right? Under the tree, no? This one ceremony, the baby, the Siddhartha, no? He himself under the jhana, under the tree like that. No? At the day, father also pay respect to the son. Like that. Nah, jadi bahkan Pangeran Siddhartha kecil, ya, Anda mungkin juga sudah tahu kan, bahwa Pangeran Siddhartha kecil umur 7 tahun itu, ketika lagi duduk sendirian di bawah pohon juga sudah mencapai jhana pertama gitu ya, dari meditasi Anapanasati kan, ya, dari dia mencapai apa jhana pertama itu, bahkan ayahnya sendiri Raja Sudodana juga jadinya bersujud kepadanya gitu ya. Nah, jadi tapi walaupun begitu, Pangeran Siddhartha masih berpikir bahwa oh mungkin masih ada pertapaan lain yang lebih bagus gitu. Jadi sementara saat itu beliau tidak melanjutkan Anapanasatinya. Yeah. So Anapana jhana is so easy for our bodhisattva. Hmm. Ya. Jadi uh, jana dari Anapanasati itu sangat mudah bagi bodhisatta kita. Yeah.
Maybe therefore Buddha think maybe other practice is better like that. So he also not practice no another teacher. So he practice the arupa jhana, no 7 jhana and 8 jhana. No? Hmm. Ya, tapi beliau karena saking mudahnya gitu ya. Jadi beliau berpikir oh mungkin meditasi lain lah yang lebih bagus gitu kan. Nah, jadi beliau juga pergi untuk belajar uh, jana non materi yaitu jana ketujuh dan jana kedelapan. Because that time the time not yet mature, right? No, that time mature Buddha will be enlightened in that day. So Buddha have to wait another 6 years. Therefore, not yet mature, right? So have to find that like that, such kind of teacher. Ya, tapi uh, itu karena pada saat itu ya pada momen tersebut waktunya belum pas ya artinya belum matang gitu kebijaksanaannya karena kalau waktunya sudah pas maka pada saat itu juga beliau akan menjadi seorang sama Sang Buddha. This 7 jhana, 8 jhana is very easy for Bodhisattva. Within one day finish. Therefore, Buddha think maybe another, you know, better practice I will find like that. Therefore, he also practiced the Dukkha 6 years. Very difficult practice. No, really, no, this anapana also enough for bodhisattva to enlighten. No, so because there, no, not yet mature. Time is a not yet mature. So wrong way have to find the practice like that. No. Hmm. Ya, padahal sebenarnya untuk mencapai jana ketujuh dan jana kedelapan itu juga sangat mudah bagi bodhisatta saat itu. Jadi cuma butuh 1 hari sudah bisa mencapai jana tujuh gitu kan. 1 hari capai jana delapan gitu ya. Makanya pas itu berpikir ya ini terlalu mudah gitu. Mungkin saya mau coba cari latihan yang lebih susah lagi. Nah makanya uh, Pak Siddhartha ya pada saat itu berlatih uh, pertapaan keras yang menyiksa diri selama 6 tahun gitu. Ya, padahal sebenarnya hanya dengan latihan Anapanasati yang beliau capai di masa kecil itu sudah cukup sebenarnya untuk bisa mencapai kebuddhaan. So Tapi karena some of the bodhisattva, no, before the Gautama Buddha, no, some the bodhisattva, no. So according to the 28 Buddha story, 28 Buddha story. So some Buddha they practice no 6 days only after renown, after renown from the palace, no, right? So very fast they attain the Buddhahood like that. No? nah hal tersebut tidak diketahui karena pada saat itu belum matang, belum cukup matang ya. Sebenarnya kalau mau matang gitu ya, bahkan di cerita Bodhisatta Buddha yang lain, jadi di cerita dua kan ada 28 Buddha kan. Nah, ada beberapa Buddha yang pada saat menjadi Bodhisatta, begitu beliau sebagai Bodhisatta meninggalkan kerajaan, saat itu hanya perlu berlatih 6 hari. 6 hari saja sudah capai tingkat kesucian Buddha. So every Buddha enlightened in the Buddha Gaya only, no other places. So therefore, some the Bodhisattva, no, they fly to the Buddha Gaya from their city. The whole palace also together. So Bodhisattva sitting there inside the palace. The palace also fly in the sky to the Buddha Gaya place. And also many follow also together. Like now you are not being right here. So many people sitting right. They fly together with the beginning and reach to the Buddha Gaya like that. This was a very amazing. No? Hmm. Nah, jadi ada juga bodhisatta yang dia ketika mau meninggalkan ke duniawian, biasanya semua Buddha itu selalu mencapai
ke pencerahan sempurna hanya di Bodhigaya kan ya. Hanya di tempat Bodhigaya itu di titik yang sama. Jadi mereka mesti melakukan perjalanan gitu untuk ke Bodhgaya biasanya. Nah, jadi ada bodhisatta yang mereka ketika mau pergi ke Bodhgaya, mereka cuma duduk di kerajaan, satu kerajaan semuanya terbang sampai ke Buat Gaya. Jadi satu kerajaan itu ibarat seperti Nauyana ini satu bangunan Nauyana semuanya terbang. Termasuk ya kita-kita yang lagi di dalam kerajaan itu gitu. Kita-kita yang lagi di Nauyana ini semua juga ikut gitu. Ikut terbang sampai mencapai dekat di Bodh Gaya. So for example, the Buddha Gaya and Varanasi is 125 kilometer far away. 125, 125 kilometer. So nowadays we have to go there. Buddha Gaya to Varanasi more than the 5 hours by car like that. No? But some bodhisatta, no, they born in the Varanasi, and when they want to be renounce the war, no, they go to the Buddha Gaya together with the palace. 125 kilometer far away. No? So easily they reach like that, like aeroplane, big aeroplane like that. And they landed in the Buddha Gaya 43 place. Mm. Ya misalnya kalau kita hitung jarak dari Bodh Gaya sampai ke Varanasi, ya Varanasi itu mungkin sekitar 125 kilometer kan. Kalau kita perjalanan pakai bus misalnya itu 5 jam lah baru sampai. Nah, jadi kadang ada bodhisatta yang kelahirannya itu misalnya lahir di kota Varanasi, berarti kan dari Varanasi dia perlu pergi ke Bodh Gaya kan. Nah, untuk pergi ke Bodh Gaya kan mesti ada kendaraan. Jadi pada saat itu kendaraannya satu istana semuanya terbang. Jadi istilahnya seperti naik pesawat gitu ya. Semuanya lengkap gitu udah di dalam istana. Terus istananya kemudian mendarat dekat di Bodh Gaya. Yeah. Okay, now what is the purpose of meditation? The purpose or reason of meditation according to the other teachers may completely different from the teaching of the Buddha. No? This outside the Buddha dispensation. No? If you ask them why shall we meditate, they will say like that. No? They will say what? To experience the Mahabrahma or to be reborn in Brahma realm. Some meditator in India, no, they will answer like that. No? Some people they will answer to gain supernatural powers, no, psychic powers. Some people will say to witness the divine light, no, to possess the divine light like that. No? Some people maybe say to unite their soul with the universal soul. They call that Atman. No? Like that. Hmm. Tapi tujuan atau alasan seorang bermeditasi ya berdasarkan beberapa guru mereka berbeda. Tujuan-tujuan mereka itu berbeda dengan apa yang Buddha ajarkan. Ya. Kalau kita misalnya tanya kepada mereka, misalnya mereka yang eh, apa petapa-petapa India kuno gitu ya, yang di luar dari ajaran Buddha, kalau kita bertanya kepada mereka gitu, kenapa kalian bermeditasi? Nah, kadang kita bisa mendapatkan jawaban seperti ini. Untuk mengalami seperti seorang Mahabrahma gitu ya. Karena mereka percaya Mahabrahma itu pencipta mereka. Atau untuk bisa lahir di alam para Brahma. Ya. Atau untuk mendapatkan kemampuan supranatural, kemampuan ajaib gitu ya. Atau untuk menyaksikan cahaya ilahi ya. Atau beberapa mengatakan untuk menyatu dengan sang ilahi atau eh, jiwa jiwa universal ya. Mereka menganggap adanya satu sosok tunggal ya, sosok tunggal yang kita semua itu perlu untuk menyatu kepada sosok tersebut gitu. Sosok yang disebut sebagai Atman, jiwa. Until now, in the India, some people they no reborn in the Brahma as Brahma like that. So Bodhisattva two teacher also, no, two teacher is a who?
Alala, Kalama, and Udaka Ramaputa. No, they also now in the Brahma war now. No, after that they became the Brahma like that. Uh, Ya, hmm. jadi banyak di pertapaan itu yang ingin terlahir kembali menjadi Brahma, ya, termasuk dua guru dari Pangeran Siddhartha yaitu Alara Kalama dan Udakara Maputa. Ya, mereka sekarang ini juga sedang berada di alam Brahma, ya kan? So they passed away before Buddha enlightened. Therefore, Buddha cannot give Dhamma talk to them. If they are still alive, Buddha can give Dhamma talk and they will attain Nibbana. Hmm. Ya, tapi sayangnya ya uh, karena mereka sudah terlahir menjadi Brahma tanpa materi, Buddha pun tidak bisa menemui mereka gitu ya. Jadi Buddha tidak bisa memberikan ceramah dhamma kepada mereka. Kalau misalnya Buddha bisa memberikan dhamma kepada mereka, mereka itu bisa saja mencapai nibbana. So they reach to the Brahma as a Putujana. So Putujana need to listen Dhamma talk from the Buddha or Buddha Savaka. Otherwise cannot attain Megaphala. So in Arupa world they have no eye, no ear. Arupa only the know the Rupa. Arupa only the mind consciousness only. Therefore, Buddha cannot get Dhamma to them. Buddha reflect where are they now. So Buddha cannot get Dhamma to no them because they are already reached Arupa world at the time. No? Sebagai putujana, mereka mati dan terlahir kembali di alam Brahma non materi. Ya, kalau Putu Jana ya selain para uh, Sang Buddha dan Paceka Buddha mereka untuk mencapai kesucian itu perlu untuk mendengarkan Dhamma. Sedangkan kalau di makhluk arupa Brahma, makhluk Brahma non materi, mereka tidak ada mata, tidak ada telinga gitu kan. Jadi nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengarkan ajaran Buddha gitu. You all know you reach Arupa world, you are lucky, right? Kalau Anda semua kan Anda belum mencapai alam Brahma non materi ya. Jadi Anda masih beruntung kan? You can see the Buddha and Buddha Savaka. You can listen the right Dhamma, truth Dhamma now. Very lucky now, right? Mm. Ya, Anda masih bisa melihat sosok Buddha dan para murid-murid Buddha gitu kan. Anda juga bisa mendengarkan Dhamma sejati. Makanya Anda sangat beruntung. And also they have not enough knowledge, not enough Abhidhamma knowledge. This is also problem. When they have the knowledge, they can choose a Rupa Brahma, first jhana or second jhana Brahma, Rupa Brahma. Rupa Brahma has a five aggregate. Can see Buddha, can hear Dhamma talk. No, because they have the already possess the higher jhanas. Higher jhanas person easily can choose the lower jhana Brahma world. No, because they think no to choose like that. They had no idea like that. No, really they have the can choose. They can choose a first jhana or second jhana or third jhana or fourth jhana. No, Rupa Brahma world. At that time easily can listen the matter. No, but there is no such kind of knowledge for them. Therefore, they think their highest jhana will be no become the productive karma, can produce the highest dhamma or like they think like that. Therefore, they also not enter the first jhana, second jhana, especially. No, therefore they reach to the arupa world. No, such kind of knowledge also we can get in the Buddha dispensation only. So outside dispensation, such kind of knowledge cannot get. No. Hmm. Sebenarnya bukan salah karena mereka mencapai jana yang tinggi, jana 7 dan 8 gitu ya. Yang yang salah itu adalah karena mereka tidak punya pengetahuan yang cukup. Mereka nggak punya pengetahuan abhidhamma yang cukup ya bahwa
Sebenarnya kalau mereka memilih untuk lahir di alam Brahma materi, mereka masih bisa mendengar dan melihat Buddha. Ya, karena kalau Brahma materi, mereka itu masih memiliki 5 agregat yang artinya punya tubuh fisik, gitu ya. Nah, yang mereka tidak ketahui adalah ketika mereka mencapai tingkatan jana yang tinggi, sebenarnya mereka bisa turun lagi ke jana yang rendah. Tapi di masa itu mereka tidak mengerti hal demikian. Mereka berpikir bahwa pencapaian jana tertinggi, maka buah dari kelahirannya pasti mengikuti yang paling tinggi gitu. Dan mereka hanya menikmati jana-jana yang tinggi saja. Mereka tidak mau turun ke jana yang lebih rendah. Hmm. Jadi beruntunglah di zaman Buddha Sasana baru hal ini bisa kita ketahui ya bahwa ketika kita mencapai jana yang lebih tinggi sebenarnya dengan eh, keinginan untuk masuk ke jana yang lebih rendah kita masih bisa balik ke jana yang lebih rendah terutama jana 1, 2, 3, 4 karena jana 1, 2, 3, 4 merupakan jana yang masih berlandaskan pada materi sehingga dengan kembali ke jana tersebut, nanti seorang ini bisa terlahir kembali di alam Brahma yang memiliki materi. Ya, bukan bukan masuk ke jana 5, 6, 7, 8 yang menyebabkan kelahiran di alam Brahma non materi seperti para guru-guru tadi. Ya, kalau kita lahir sebagai Brahma materi, kita masih punya mata, punya telinga, seperti itu. Until now in India, no, many kind of the meditation, no, different purpose also Hmm. in India. No. Sampai sekarang itu di India masih banyak jenis-jenis meditasinya gitu dengan berbagai macam tujuan yang berbeda. Okay, one story. There was a Western man who belonged to Thai forest tradition. No. Once he was invited to conduct a meditation retreat at a prison in Austria. So in the jail, no. As you know, prison is the place where the criminals are kept in jails. So the man expected that the prisoners may not interested in meditation, and very few of them would come for the retreat. The retreat meditation retreat in the jail. No, something like that. Some people invite some people to do the meditation retreat in the jail. No? He think maybe not so many, maybe like that. No, because he think they had no spiritual background at all. No. Nah, Hmm. ya. Nah, jadi ada cerita ya. Pada saat itu ada eh, bikhu Barat yang berasal dari tradisi Thailand gitu. Jadi pada saat itu di beliau diundang ke penjara di Australia gitu untuk mengadakan retreatnya. Jadi mungkin kita kan berpikir kalau di penjara siapa sih yang mau ikut retret ya? Di penjara kan nggak ada ini ya, nggak ada yang penasaran, nggak ada yang berminat untuk meditasi gitu kan. Kadang ada, tapi penjara-penjara ya mereka mengundang bikhu untuk mengadakan retret seperti itu. Are you then many people or not in the jail? Hmm. Menurut Anda gimana? Bakal banyak nggak yang datang kalau diadain itu di penjara gitu ya? Yeah. When they reached, when he reached to the jail for conduct the retreat, no? He thinks some of them were serial killers who murder many people in the jail. Some were rapists who raped and killed many women. Some of them were robbers who robbed places like the banks. No? Most of them were one life sentence, life punishment. They had no chance to escape from the jail. This is called life sentence. No? The whole life have to stay in the jail. No? The first day of retreat, to the supply of this man, almost all the top level criminals who were on life sentence were attended the meditation course. Man
couldn't understand the reason why those criminals wanted to learn meditation. Beberapa dari mereka ya yang jadi Bate itu kan di-invite ke penjara untuk ngadain retreat kan. Nah, di penjara itu ya para pesertanya beberapa dari mereka adalah para pembunuh yang sudah membunuh banyak orang. Kemudian beberapa itu adalah orang-orang yang memperkosa dan membunuh banyak perempuan-perempuan ya. Beberapa dari mereka itu adalah para perampok yang sudah merampok tempat-tempat seperti bank dan kebanyakan adalah orang yang mendapatkan hukuman seumur hidup ya, menjadi tahanan seumur hidup artinya mereka sebenarnya tidak ada kesempatan lagi untuk bisa keluar dari penjara kan. Nah, di hari pertama retret yang menjadi yang membuat bantainya terkejut adalah hampir semua orang yang merupakan penjahat-penjahat level tertinggi gitu ya. Mereka itu yang memiliki apa masa tahanan seumur hidup, mereka datang ke tempat meditasi. Mereka datang untuk mengikuti meditasi gitu ya. Ya, jadi Bantenya nggak mengerti apa sih alasan para kriminal, para penjahat tadi mau belajar meditasi seperti itu. So the question came, why do they want to meditate? After discussing with them, finally the man understood the reason. Somehow, the prisoner got that to know that the Buddhist meditation has something called samadhi, and they heard that samadhi can lead them to something called jhana. They got to know that jhana could give them supernatural power like flying in the sky, walking through the walls, disappear from one place and appear in another place, etc. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa mereka mau bermeditasi kan gitu ya. Nah, setelah berdiskusi dengan mereka gitu kan, akhirnya Bante itu baru paham apa alasannya. Jadi nggak tahu gimana gitu ya para penjahat tadi, para tahanan tadi, mereka tahu gitu bahwa di meditasi Buddhis ya ada sesuatu yang disebut sebagai samadhi dan bahwa samadhi ini bisa membawa mereka mencapai sesuatu yang bernama jana gitu kan. Dan juga mereka juga tahu gitu bahwa jana bisa memberikan mereka kemampuan super untuk bisa terbang di langit, berjalan menembus tembok gitu ya, dan juga hilang dari satu tempat berpindah ke tempat lain gitu. So this is their hope, no? Because they had no chance, they are hopeless to escape from the jail. This is only one hope. Nah, ya- jadi ini adalah harapan mereka gitu kan, karena mereka sebenarnya udah gak ada pilihan lain, mereka bakal jadi tahanan seumur hidup. Jadi mendengar ini jadi suatu harapan baru bagi mereka. So now you can understand why they wanted to meditate, right? What is the answer for this question? Why did they meditate? It is to get supernormal power, abhinya, and to escape from their prisons. Jadi gitu ya. Mereka mau meditasi itu sebenarnya biar dapat abinya supaya bisa kabur dari penjara. So you also, why did you are meditating now? To escape from the house. House. Also, harapan. Correct? Jadi mungkin Anda juga sekarang tahu kan apa alasan Anda bermeditasi untuk kabur, kabur dari rumah tangga. So in Myanmar, the marriage is called A town. A town meaning the house jail. So married people stay in the in the family life, right? This family life we call the in Myanmar A town, the house jail, the house prison. Very difficult to escape.
such kind of the house blessing. Kalau di Myanmar itu istilah bagi perumah tangga, ya kehidupan rumah tangga itu disebut eight hang. Eight hang itu artinya adalah penjara rumah. Jadi seperti kalau seorang sudah berkeluarga, itu kan mereka bakal terikat di keluarga tersebut kan, di rumah tangga tersebut dan mereka akan sangat sulit untuk bisa keluar. Makanya disebut sebagai penjara rumah. Okay, tomorrow continue meditation as taught by the Buddha. No, tomorrow. No. Jadi besok kita baru lanjut ya. Meditasi seperti yang diajarkan oleh Buddha. Okay, today already 8:45. So share the merit now. Questions, maybe Q&A. Question tomorrow, but now already 45. Okay. Yeah, thanks a lot. Ya, mungkin Q&A juga besok ya karena sekarang sudah tidak ada waktu. Kemudian selanjutnya kita mau pelimpahan jasa. Etta veda jami samvedam punya samvedam savi dewa numodantu sabba sampati sediya. Etta veda jami samvedam punya samvedam savi buddha numodantu sabba sampati sediya. Etawata cami samvedam punya samvedam savi satta numodantu sabba sampati sediya. Idam vinyadina hotu sukhita hontu nyatayo. Idam vinyadina hotu sukhita hontu nyatayo. Idam vinyadina hotu sukhita hontu nyadaya. Idam punya sawakaya hotu. Idam punya nibbana sabacaya hotu. Mama punya vagan savasatana vajemi. Te save me samang punya bagan lavandu. Sadhu, sadhu, sadhu.